Halo Super Sadar, ketemu lagi dengan saya di channel Captain Peter. Dan saat ini kita masuk pada mindfulness episode yang kedua. Dan pada episode ini kita akan mempelajari atau mengetahui bagaimana kita sadar terhadap tubuh kita dan terhadap sekitar kita atau lingkungan kita. Yang pertama, mengenai kata sadar itu sendiri. Sadar adalah kecerdasan yang tertinggi. Kalau kita berbicara mengenai kesadaran, otomatis pikiran kita akan menggambarkan otak. Padahal, otak itu bukan tempat kesadaran yang tertinggi. Tapi nyatanya, tubuh kita ini digerakkan oleh satu kesadaran yang amat tinggi yang tanpa kita berpikir dia tetap bekerja. Misalnya bagaimana peredaran darah dalam tubuh Anda bekerja, bagaimana pencernaan Anda bekerja, bagaimana penglihatan Anda bekerja, bagaimana rambut Anda dapat tumbuh, kemudian bagaimana tubuh ini dalam melawan penyakit, dan di lain daripada apa yang terlihat. Dari kecil sampai besar, kita menjadi besar tanpa kita berpikir. Dan kecerdasan yang tinggi tadi ada di alam bawah sadar kita. Dia mampu merekam segala sesuatu, pemahaman-pemahaman yang kita dapati setiap hari, tanpa menjadi penuh. Dan dalam kesadaran yang tertinggi tersebut, dapat mengenali siapa nenek moyang kita, tanpa otak kita tahu sebetulnya. Karena kemungkinan, waktu kita lahir, nenek moyang kita sudah tidak ada. Tapi, kesadaran tadi masih menampilkan apa-apa yang dimiliki nenek moyang kita seperti warna kulit, tekstur tulang, warna mata, bentuk hidung, bentuk telinga, warna rambut, dan sebagainya. Segala itu masih tersimpan dalam bawah sadar. Setelah kita tahu mengenai apakah itu kesadaran, kita akan membicarakan mengenai tubuh itu sendiri. Jadi kesadaran terhadap tubuh. Tubuh adalah kesadaran yang menemukan wujudnya. Kesadaran yang berwujud. Dan setiap wujud memerlukan ruang atau tempat. Kita tidak bisa lepas, tapi wujud gunung itu terletak di daerah ini. Kita ada di sini. Kamu ada di sana. Jadi wujud itu selalu memerlukan tempat. Sedangkan tempat itu mempunyai satuan ukuran atau dimensi, yaitu panjang kali lebar kali tinggi adalah ruang. Dan dimensi tadi adalah dimensi jarak. Di dalam tubuh kita sendiri ada juga yang dinamakan hidup, di mana hidup adalah gerak. Karena sesuatu yang bergerak itu menimbulkan kecepatan, maka dimensi ruang yang diisi dengan dimensi gerak, yaitu kecepatan itu sendiri, menjadi dimensi waktu. Contoh, dimensi ruang dari satu dinding kamar ke dinding yang lainnya adalah 10 meter. Kemudian ada siput
yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per jam, maka siput tersebut akan mencapai dinding yang lain di kamar tersebut selama 10 jam. Jadi, segala sesuatu yang berwujud tidak akan lepas daripada dimensi waktu. Waktu sendiri sifatnya tidak pernah absolut. Waktu bersifat amat sangat tergantung pada kondisi keadaan waktu itu. Memang manusia membuat ukuran-ukuran waktu, misalnya menit, jam, kemudian hari, tahun, bulan, tahun cahaya, dan lain sebagainya. Dan juga manusia membuat ukuran jarak, misalnya sentimeter, meter, kilometer, dan jarak-jarak yang lebih jauh. Tapi untuk berbicara dengan diri kita sendiri, atau bagaimana kesadaran tadi menilai dimensi-dimensi tersebut adalah dengan rasa kita. Kita merasakan dalam dimensi ruang dan waktu, ada waktu yang sudah lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, waktu-waktu tersebut adalah dimensi waktu yang dapat dikomunikasikan oleh kesadaran kita kepada pikiran kita. Dan waktu itu sangat relatif. 1 jam saya duduk di pinggir tungku api yang panas akan terasa sangat lama dibandingkan 1 jam saya duduk di antara keluarga saya. Karena kesan daripada perasaan itu sendiri membuat beda daripada rasa yang ditimbulkan. Setelah kita tahu mengenai dimensi ukuran yang akan kita perhatikan dengan kecerdasan yang tertinggi, yaitu kesadaran, dan dimensi itu yang kita alami sekarang adalah dimensi ruang dan waktu, maka kita akan juga harus menguasai sesuatu di luar tubuh kita. Misalnya yang paling dekat di sekeliling kita. Saat ini ada bunyi, misalnya jangkrik di luar. Ada bunyi angin berhembus di luar. Kita merasakan dengan kulit kita AC yang keluar seberapa dingin. Kita merasakan gelap atau terangnya ruangan ini. Dan kita merasakan rasa-rasa lain dalam tubuh kita. Misalnya posisi kita, apakah kita cukup tegap? Apakah saya tegang saat ini? Atau saya cukup rileks? Kemudian kita juga akan, selain pendengaran, kita merasakan. Kemudian kita juga akan merasakan apakah ada kesakitan di badan ini. Bagian-bagian mana badan yang rasanya tidak enak. Itu adalah bagian daripada pengamatan dari kecerdasan tersebut. Untuk itu, marilah kita melatih kesadaran kita dalam kehidupan yang nyata sehari-hari.
Contoh, kita bangun pagi. Setelah bangun, kita siapkan kesadaran kita. Saya akan merasa sadar dengan dimensi saya. Saya ada di sini dan sekarang. Di sini merupakan dimensi ruang, sekarang merupakan dimensi waktu. Setelah itu, rasakan keberadaan Anda. Kemudian jalanlah keluar, buka pintu rumah, rasakan kesegaran udara yang pertama kali Anda hirup di pagi hari di luar rumah. Kemudian Anda juga akan mendengar misalnya ada kicau burung. Kemudian langkahkan kaki Anda ke halaman rumah, di mana Anda akan merasa angin yang berhembus menerpa kulit Anda. Sadari itu. Jangan memberi komentar atau memberi tanggapan dengan pikiran Anda. Hanya menyadari saja. Kemudian Anda berjalan lebih keluar. Sinar matahari pagi menerpa kulit Anda. Anda akan merasakan kehangatan pada kulit Anda. Jalan lagi, rasakan gerakan otot kaki Anda. Rasakan kesan yang timbul pada telapak kaki Anda pada waktu menginjak tanah, yang kemungkinan ada batu-batuan di sana atau rumput yang basah. Terus pasang kesadaran Anda pada tubuh dan sekitar dan sekeliling Anda. Kemungkinan Anda akan melihat rumput yang pada hari-hari biasa, waktu Anda pergi ke kantor, Anda tidak pernah ambil peduli pada rumput tersebut. Anda hanya berjalan, kemungkinan Anda injak. Tapi sekarang sadari, oh ternyata di rumput tersebut ada bunga rumput. Perhatikan dan amati. Oh ternyata bunga rumput itu cukup indah. Meskipun sangat sederhana. Warnanya putih, mempunyai serbuk sari kuning, amat kontras dengan daunnya yang kecil, dan bunga rumput tadi bergoyang-goyang tertiup angin. Anda mendapatkan sesuatu. Kemudian Anda juga mungkin mendapatkan bunga-bunga yang sedang mekar di halaman Anda. Makin memahami, makin menyadari, makin sadari sekeliling Anda. Kemudian Anda akan mendengar gesekan antara daun-daun yang diterpa oleh angin. Suaranya yang khas. Makin dalam lagi Anda berjalan. Sadari terus Anda saat ini ada di sini. Sekarang. Lakukan itu setiap hari, jadikan itu menjadi kebiasaan Anda untuk melatih dasar daripada kesadaran. Kesadaran menguasai diri Anda, kesadaran menguasai lingkungan Anda. Sehingga segala sesuatu yang ada di lingkungan Anda dapat menjadi objek yang sewaktu-waktu apabila Anda ingin merubah subjek yang sedang Anda pikirkan atau sedang Anda perhatikan, Anda tahu dan Anda tinggal mengambil kemudian mengganti objek yang lama dengan objek yang baru yang diambil dari sekeliling Anda. Dengan demikian, Anda menjadi sangat efisien dan sangat efektif dalam hidup ini. Sangat simpel latihannya, tapi ini perlu dilatih setiap hari. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan apabila Anda merasakan manfaat dari channel ini, silakan like, subscribe, dan share. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.